Bapa di sorga, biar lagu yang kami naikkan bukan hanya sekedar sebuah lagu yang menjadi kesukaan kami. Bukan hanya sekedar melodi yang indah di telinga kami. Tapi biarlah lagu ini benar-benar menjadi tekad kami semua. Sampai kami menutup mata, kami mau tetap setia. Dan Tuhan tolong kami, karena kami tahu untuk setia tidak mudah. Untuk berkomitmen sungguh-sungguh tidak mudah. Kami sedang berhadapan dengan tantangan yang begitu besar di akhir zaman ini. Tetapi kami bersyukur karena Engkau memperlengkapi kami dengan Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Penolong, yang selalu menolong kami, menguatkan kami. Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendapatkan arah dalam perjalanan kami. Dan Engkau memperlengkapi kami juga dengan saudara-saudara kami seiman, sehingga kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menolong, menopang satu dengan yang lain. Seperti pada malam ini di persekutuan doa ini. Inilah saat di mana kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena disinilah kami bisa bersama-sama berjalan seperti yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicara kepada kami perlu firman-Mu. Roh Kudus beri kepada kami penjelasan, pewahyuan di dalam hati kami, sehingga kami bukan hanya mendengar firman kata-kata manusia, tetapi kami mendengar firman yang dihidupkan, firman yang dikerjakan, dijabarkan oleh Roh Kudus. Dan kami bisa memahami, dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati dan pikiran kami, berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagian besar adalah kaum ibu, kaum wanita. Saya sungguh bersyukur bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam persekutuan doa Victory ini. Saya senang sekali untuk kembali bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Eli dan semua staf pengurus persekutuan doa ini. Saya percaya bahwa Tuhan sedang memberkati persekutuan doa ini untuk menguatkan setiap umat Tuhan. Hari-hari ini kita butuh kekuatan Tuhan yang ekstra, double porsi dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin berbagi kepada kita semua sesuai dengan tema yang telah kita ketahui bersama-sama adalah bagaimana kita menghadapi tantangan akhir zaman. Apakah kita siap menghadapi tantangan akhir zaman? Nah, untuk menjawab pertanyaan apakah kita siap menghadapi tantangan akhir zaman, kita harus tahu dulu tantangan akhir zaman itu apa. Bapak Ibu, kita semua mengerti hari-hari ini tantangan yang sedang menghantui kita, yang sedang nyata-nyata di depan kita adalah pandemi, adalah penyakit, virus. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau lihat lebih dalam, lebih luas lagi, sesungguhnya ada yang lebih mengerikan dari pandemi itu. Yang lebih mengerikan yang tidak nampak, tidak terdeteksi, tetapi sesungguhnya memakan korban yang besar dan banyak, adalah yang disebut dengan ketakutan, kecemasan, anxiety, kepanikan. Tidak ada datanya. Yang kita tahu datanya adalah berapa orang yang terpapar, berapa orang yang sembuh. Puji Tuhan, yang sembuh mengalami peningkatan yang luar biasa. Kita harus terus berdoa ya Bapak Ibu ya, supaya yang sembuh ini terus semakin banyak. Kita lihat yang menyedihkan, ada yang meninggal, tapi kita berdoa juga supaya roh maut tidak dengan seenaknya saja mengambil nyawa dari manusia. Tapi berapa banyak orang yang mendata, orang yang takut. Berapa banyak orang yang mendata, orang yang cemas? Tidak ada. Dan bahkan Bapak Ibu, sebetulnya orang-orang yang akhirnya mengakhiri hidupnya karena ketakutan, itu banyak sekali. Saya punya adik tinggal di Australia, Bapak Ibu. Australia baru saja lepas dari second wave ya, kemarin sudah bagus,
tiba-tiba saja terjadi second wave, jadi terjadi lonjakan orang-orang yang terpapar. Dan adik saya mengatakan bahwa di Australia ya tidak banyak yang meninggal karena memang mereka dengan cepat menangani. Katanya kira-kira pada waktu itu Bapak Ibu kira-kira 200 orang, tetapi ternyata ada 2.000 orang yang bunuh diri karena ketakutan. Saya baca data di Jepang. Jepang juga tidak terlalu banyak karena mereka menangani baik, tapi orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena cemas, takut, begitu banyak. Nah, tantangan ini yang harus kita lihat, Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekali lagi saya berkata kepada kita bahwa baik itu pandemi, baik itu ketakutan, baik itu krisis, apapun saya kira, Bapak Ibu, saya kira kita setuju bahwa ini akan selesai bersama dengan selesainya pandemi. Ya, pemerintah menjanjikan di bulan ini akan ada vaksin, ya, yang pertama diberikan kepada para tenaga medis dan nanti kemudian kepada lapisan masyarakat yang lainnya, sehingga nampaknya memang pandemi ini akan bisa dengan anugerah Tuhan akan bisa teratasi. Tapi ada satu tantangan yang akan terus berjalan semakin hari semakin hebat, semakin hari semakin kuat, dan kita harus sadari Bapak Ibu, karena kadang-kadang kita lupa bahwa itu sebetulnya tantangan. Karena kita sudah terbiasa dengan keadaan yang ada, kita lupa bahwa itu adalah tantangan yang sungguh membahayakan. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Saya akan membagikan ini di dalam PowerPoint yang ada. Saya tidak tahu apakah bisa di-share di di dalam layar Anda. Mungkin oke, saya bisa share nggak ya? Oke, bisa. Bisa, Pak. Oke, ya, oke, baik. Ini sudah saya share. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang saya sebut sebagai millennial challenges, tantangan milenial. Jangan berpikir bahwa tantangan milenial itu untuk anak muda. Tidak, Bapak Ibu. Tantangan milenial itu untuk semua orang yang hidup pada zaman milenial, pada zaman sekarang ini. Jadi, kita semua, walaupun usia kita sudah tidak terlalu muda lagi, tapi tantangannya tetap sama. Tantangannya tetap sama. Ya. Apa itu? Tantangan apa? Ayo kita lihat sama-sama, Bapak Ibu. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Oke. Alkitab berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sepintas ayat ini tidak menyatakan kepada kita sebuah tantangan. Tapi kalau Bapak Ibu teliti lebih dalam, kita akan menemukan sebuah tantangan yang real, yang saya percaya tidak akan berakhir sebelum dunia berakhir. Pandemi akan berakhir, krisis akan berakhir, tapi tantangan ini tidak akan berakhir. Apa itu Bapak Ibu? Tantangan yaitu dunia akan menarik kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Ini tantangan yang akan terus ada. Dunia akan menarik kita, dunia akan menggoda kita, dunia akan membawa kita untuk semakin hari, bukan semakin serupa dengan Kristus, tetapi semakin serupa dengan dunia ini. Bahasa Inggrisnya berkata, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Jangan mau menjadi orang yang dengan mudah menyesuaikan. Nah, kata menyesuaikan, mengakomodir, ya, mentoleransi culture dunia, ini sebuah bahaya laten, Bapak Ibu. Semua kita mengerti bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Yesus. Tetapi di dunia ini, kita ditarik begitu rupa untuk menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, jangan terlalu mudah berkata, enggak Pak, saya mau kok menjadi serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau kita memilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, berarti kita akan bertentangan dengan dunia.
Dan berbicara tentang bertentangan dengan dunia, berarti bertentangan dengan mode, bertentangan dengan popularitas, bertentangan dengan budaya dunia, dan bertentangan dengan teman-teman kita yang sesungguhnya lebih banyak yang mengakomodir budaya dunia. Jadi artinya apa? Artinya kita akan disingkirkan. Artinya apa? Ketika ngomong nggak cocok. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa blend, tidak bisa menyatu dengan mereka. Nah, ini sebuah tantangan yang sangat mengerikan. Dan ini akan selalu ada, semakin hari akan semakin kuat, dan semakin hari akan semakin intens. Kenapa? Karena memang dunia, dengan segala isinya, dengan dipimpin oleh iblis dan segala pasukannya, akan membuat manusia serupa dengan dia. Oke, baik. Apa sih yang disebut dengan millennial challenges ini? Bapak Ibu, millennial challenges pada dasarnya adalah yang disebut sebagai budaya dunia. Budaya dunia. Roma 12 ayat 2 yang tadi kita baca, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dibilang bahwa janganlah ikuti norma-norma dunia. Budaya dunia. Nah, budaya atau norma dunia itu apa? Budaya atau norma dunia adalah gaya hidup, lifestyle, cara berpikir, atau way of thinking, atau sejumlah nilai hidup, sets of value dari sekelompok orang pada suatu waktu tertentu. Sebuah lifestyle, gaya hidup dunia, gaya hidup duniawi, cara berpikir duniawi, lalu nilai hidup duniawi. Bapak Ibu, ini menjadi sebuah tantangan yang akan terus-menerus ada di depan kita dan yang akan mempengaruhi kita dengan kekuatan yang sangat besar. Lifestyle. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa gaya hidup anak Tuhan sesungguhnya berbeda dengan gaya hidup dunia? Cara berpikir anak Tuhan berbeda dengan cara hidup dunia, cara berpikir dunia. Nilai hidup anak Tuhan harus berbeda dengan nilai hidup dunia. Tetapi dunia akan mempengaruhi kita begitu rupa, sehingga kita akan terhanyut kepada apa yang menjadi nilai hidup, gaya hidup, dan cara berpikir mereka. Dunia itu apa? Dunia itu bahasa Yunania kosmos, atau sebuah perhiasan, dekorasi dari mayoritas manusia. Nah, ini kalau bicara tentang mayoritas, Bapak Ibu, kita akan sangat berat sekali. Mayoritas. Lalu ketika kita tidak ikut mayoritas, maka kita menjadi kelompok yang terkucilkan, termarginalkan, menjadi kelompok minoritas. Saudara, maafkan saya harus ingatkan kepada kita ya, bahwa di dunia ini, anak-anak Tuhan memang tidak ditentukan atau tidak ditakdirkan untuk menjadi mayoritas. Ya, kita harus mengerti itu. Lihat baik-baik bagaimana Yesus memberikan perumpamaan. Ya, bahwa engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigalanya banyak, dombanya satu. Engkau adalah garam. Garam itu sedikit. Engkau adalah terang. Terangnya itu kecil. Memang kecil. Dan Yesus bilang kepada murid-muridnya, hai engkau kelompok yang kecil, kawanan yang kecil. Nah, ini kita harus mengerti, Bapak Ibu. Nah, karena kita tidak mau menjadi kecil, menjadi minoritas, maka kemudian kita ikut blend kepada mayoritas. Oke, sekarang kita lihat, kita detailkan ya. Budaya dunia itu apa? Yang seringkali tanpa sadar kita masuk di dalamnya. Ya, kita lihat. Yang pertama, budaya dunia pertama adalah konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah sebuah paham atau sebuah gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, bahkan ukuran kesuksesan hidup. Bapak Ibu, saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang percaya bahwa hidup kita karena berkat Tuhan. Betul ya? Tetapi berapa banyak kita
yang membuat paralel berkat itu sama dengan barang. Berkat itu sama dengan materi. Kalau berkat itu banyak, barangnya harus banyak. Kalau berkat itu melimpah, barangnya harus melimpah. Kita tahu bahwa kita hidup karena berkat, tapi kita membuat persamaan antara berkat dan barang. Nah, tanpa kita sadar, berkat yang kita konversi menjadi barang, itu kemudian membawa kita masuk ke dalam konsumerisme. Bapak Ibu, tidak berarti kalau kita punya uang, berarti kita harus membeli. Tidak berarti kalau kita diberkati melimpah, itu berarti kita harus punya sesuatu yang lebih. Karena Tuhan punya pola hidup sendiri buat kita. Konsumerisme juga bisa diartikan sebagai gaya hidup yang boros. Boros. Satu, tidak cukup. Dua, kurang. Kita harus punya beberapa. Kita harus punya lebih. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Tuhan memberkati kita lebih. Betulkah demikian? Bisa betul, bisa tidak. Tuhan memberkati kita lebih tidak berarti kita harus memiliki banyak. Karena selalu dalam Alkitab, prinsip yang paling penting dalam Alkitab bukan melimpah sebetulnya. Prinsip yang paling penting dalam Alkitab adalah cukup. Cukup. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup. Orang yang ingin kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan sebagainya. Itu adalah daya tarik dunia. Dan Anda lihat sekarang, tiap kali orang selalu dibawa untuk memiliki barang-barang yang mewah, barang-barang yang mutakhir, barang-barang yang terkini. Gaya hidup yang mementingkan kepuasan ketika kita telah mendapatkan apa yang diinginkan, tanpa memperhitungkan skala prioritas dan kegunaannya. 2-3 hari yang lalu, saya menerima broadcast Bapak Ibu. Di Jepang ada lelang ikan koi. Ya, lelang ikan koi. Dan ternyata pemenangnya adalah seorang yang membeli ikan koi itu. Bagus sih, bagus. Warnanya merah putih begitu. Indah, bentuknya indah. Gemulai ketika dia berenang. Anda tahu ikan koi dia dihargai berapa Bapak Ibu? Baru 3-4 hari yang lalu. Satu ikan koi. Ada yang berani membayar 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah. Nggak masuk akal, Bapak Ibu. Tapi kenapa ada orang yang sampai membayar demikian? Karena berlomba. Dan kemudian ketika seseorang berhasil mendapatkannya, dengan tidak peduli berapa harganya, disitulah kepuasan dia dapatkan. Anda dan saya pasti bilang, gila orang itu. Betul gila. Tapi tanpa kita sadar, kita juga berlomba di dalam level yang berbeda-beda. Berapa banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang kalau kita makan di kafe baru, kafe yang baru muncul, atau ngopi di tempat yang baru, ya, lalu kita foto, lalu kita upload. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa saya ada di situ. Mungkin maksudnya bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan, tetapi tanpa sadar kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa hal-hal yang baru, terkini, populer, mewah, itulah yang memuaskan kita, yang menyenangkan kita. Nah, berapa sering kita juga melihat ketika teman kita upload, oh di sana ada restoran baru, oh di sana ada kafe baru, kemudian kita bilang gini, yuk kita nyoba yuk kita ke sana. Pertanyaannya kan begini, apa enggak boleh Pak? Bukan tidak boleh Bapak Ibu. Tapi adakah kita mengerti bahwa kalau kita tidak waspada, ini adalah sebuah konsumerisme yang terus akan membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, dari satu variasi ke variasi yang lain, dari satu barang ke barang yang lain. Konsumerisme. Yang kedua, budaya dunia yang kedua adalah materialisme. Materialisme adalah pandangan yang meyakini
bahwa materi adalah satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Materi mengesampingkan nilai rohani. Bahaya betul Bapak Ibu. Karena materi tidak mengakui adanya budaya immaterial atau adanya Tuhan. Segala sesuatu ukurannya materi. Jadi kalau kita berkata, Tuhan berkati aku. Tuhan bilang, ya nak, aku sudah memberkati. Kita bilang begini, mana Tuhan? Kenapa kita bilang mana? Karena kita mengukurnya dari materi. Materi kita nggak bertambah. Harta kita, uang kita nggak bertambah. Mobil kita nggak bertambah. Motor kita nggak bertambah. Mana katanya Tuhan memberkati? Ukuran yang dipakai untuk berkat itu materi. Dan materi adalah sesuatu yang mutlak. Sehingga ketika kita memohon kepada Tuhan, dan Tuhan tidak memberi kepada kita materi, kita berkata bahwa Tuhan ingkar janji. Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa hal-hal materi itu sebetulnya adalah hal-hal yang nilainya paling rendah, paling rendah. Kenapa paling rendah? Karena semua yang bersifat materi bisa dibeli. Bisa dibeli, tinggal Anda punya duit atau tidak. Tapi, di mana orang bisa membeli damai di hati? Di mana orang bisa membeli sukacita? Di mana orang bisa membeli integritas? Di mana orang bisa membeli iman yang kuat? Tidak ada. Tidak dijual dimanapun. Itu hanya bisa kalau Tuhan memberi kepada kita. Artinya, hal-hal yang kita tidak lihat sebagai materi, ternyata lebih mahal, lebih bernilai, dan lebih long lasting daripada yang materi. Nah, lebih parah lagi adalah karena kita menganggap semua itu adalah materi, maka karena Tuhan tidak bisa kita lihat, Tuhan tidak bisa kita pegang, maka kita tidak terlalu peduli dengan adanya Tuhan. Materialisme. Yang ketiga, saudara, ini yang lebih berbahaya dari yang lainnya, adalah hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan, atau bahasa lainnya hedon, sebanyak mungkin dan sebisa-bisanya menghindari hal-hal atau perasaan yang menyakitkan. Bapak Ibu, Anda berkata gini, Pak, salahnya di mana ya, Pak? Kalau saya ingin bahagia, kalau saya ingin nyaman, kalau saya ingin hidup senang, itu salahnya di mana? Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa ketika Yesus memberi syarat kepada murid-muridnya atau kepada orang yang mau mengikut dia, Anda masih ingat Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus loh Bapak Ibu. 1, menyangkal diri. 2, memikul salib. 3, mengikut aku setiap hari. Itu syarat yang Yesus berikan. Pertanyaannya, di mana bahagianya? Di mana nyamannya? Di mana nikmatnya? Itu justru menyakitkan. Memikul salib menyakitkan. Menyangkal diri menyakitkan. Mengikut Yesus menyakitkan. Kenapa? Karena kita lebih senang mengikut diri kita sendiri. Saudara, hedonisme ini adalah pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan itu merupakan tujuan hidup. Saya harus hidup nyaman, saya harus hidup enak. Kalau saya tidak enak, saya harus cari cara bagaimana caranya supaya saya hidup enak. Saudara, saya harus berkata kepada kita dengan jujur, di dalam Alkitab kita, lebih banyak tuntunan-tuntunan atau arahan-arahan untuk menjalani hidup tidak dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, Yakobus bilang begini Bapak Ibu, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan jika kamu masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, itu nikmatnya di mana Bapak Ibu? Di mana orang bisa nikmat ketika diuji, dicobai, di mana? Coba lihat perjalanan hidup Yesus di bumi ini. Apakah dia menjalani hidup dengan nyaman, nikmat? Lihat ketika dia sampai pada akhir hidupnya. Ketika dia bergumul di Taman Getsemani.
Saya kira hari-hari ini kita semua akan berdoa dalam nama Yesus supaya pergumulan dihindarkan. Tapi kita harus mengerti bahwa contoh itu yang ditinggalkan Yesus buat kita. Teladan itu yang Yesus berikan buat kita. Hedonisme memang menjadi sebuah ilah zaman ini. Semua orang ingin nyaman hidupnya. Kita kerja keras banting tulang supaya hidup kita nyaman. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya mau beritahukan kepada kita. Apa bahayanya? Kalau Anda bertanya, Pak, apa bahayanya konsumerisme? Kalau punya duit, kenapa nggak boleh beli? Apa bahayanya materialisme? Kalau memang ada, kenapa saya nggak boleh menambah materi? Apa bahayanya hedonisme? Bukankah kita semua cari hidup senang? Oke, saya mau beritahu kepada kita. Bapak Ibu, ketika paham itu, membuat manusia memiliki nilai hidup yang merendahkan nilai-nilai rohani dan mengesampingkan kehidupan agama. Nilai-nilai rohani diukur dari nilai-nilai materi. Itu sebuah degradasi, Bapak Ibu. Nilai rohani itu di atas nilai materi. Tetapi karena kita terbiasa dengan segala sesuatu berdasarkan materi, kita turunkan nilai rohani itu setara dengan nilai rohani. Dan itu berbahaya sekali. Bahayanya kemudian apa? Lebih mengutamakan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan sekuler. Lebih mengutamakan kebutuhan jasmani dan kebutuhan sekuler. Hidup kebutuhan jasmani, kebutuhan sekuler menjadi sesuatu yang memuaskan kita. Menjadi sesuatu yang menyenangkan kita. Saudara, apakah hidup kita karena tubuh saja? Apakah kita puas karena tubuh kita puas? Ya, banyak orang hanya memikirkan tubuh, kenapa? Karena yang bisa dirasakan itu tubuh. Tapi jangan lupa, manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana roh kita? Apakah roh kita juga diberikan perhatian yang sedemikian rupa? Padahal roh kita itu yang kekal. Tubuh kita akan habis, tubuh kita akan turun, tubuh kita akan menjadi lemah. Dan bahaya yang besar adalah di sini. Kalau orang selalu mengedepankan materialisme, konsumerisme, dan hedonisme, muncul namanya sikap homo homini lupus. Apa itu? Manusia menjadi serigala yang memangsa sesamanya. Manusia menjadi serakah membenarkan segala cara demi memperoleh materi. Bapak Ibu, jangan ada di dalam pikiran kita prinsip yang demikian. Nggak penting bagaimana orang lain, yang penting saya senang, yang penting saya puas, yang penting saya nyaman. Pak kok boro-boro mikirin orang lain? Hidup saya saja masih seperti ini. Artinya apa? Artinya saya ini harus senang dulu, Pak. Nanti kalau tidak saya senang, saya baru tolong orang lain. Bapak Ibu lihat di mana-mana. Seperti ini. Lihat bagaimana kalau orang antri. Lihat bagaimana kalau orang harus ada di dalam urutan. Ya. Nggak mau. Saya harus duluan. Saya harus di depan. Orang lain, ya sudah, itu urusan orang lain. Bisnis, saya harus mendapatkan keuntungan terbesar. Apakah dengan keuntungan terbesar, maka toko di sebelah saya menjadi mati? Nggak pusing. Apakah dengan warung saya menjadi laris, berarti warung sebelah menjadi sepi? Nggak pusing. Yang penting saya sudah bisa sukses, saya bisa maju, saya bisa berkembang, lalu saya bilang, ini berkat Tuhan. Betulkah Bapak Ibu demikian? Apakah Tuhan akan memberkati kita dengan akibat orang di samping kita menderita, orang di samping kita susah? Saya kira kok tidak demikian ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, tantangan akhir zaman Bapak Ibu. Lalu bahaya yang berikutnya adalah kasih menjadi sirna. Egoisme bertumbuh dengan subur dan merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Berapa banyak Bapak Ibu anak-anak yang ketika masa anak-anak rukun, baik, karena orang tua mendidik dengan baik, tapi sepeninggal orang tua, waduh, bertengkar, beradu kuat, soal warisan, soal bisnis, soal pabrik, soal toko. Sangat menyedihkan.
Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala yang memangsa sesamanya. Bapak Ibu, pandemi akan selesai. Krisis akan selesai. Tapi 3 bahaya ini, saya rasa tidak akan selesai. Dan semakin hari akan semakin bertambah-tambah untuk membuat kita masuk menjadi serupa dengan dunia. Baik, 2 lagi saya sampaikan kepada kita. Yang keempat adalah ambisi. Ambisi. Ya. Lagi-lagi Anda mungkin bertanya, apa yang salah Pak dengan ambisi? Tunggu dulu, lihat baik-baik. Ambisi itu apa? Ambisi adalah keinginan, hasrat, atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh atau mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, sebuah keinginan untuk mencapai sesuatu atau menjadi sukses, berkuasa, kaya, dan sebagainya. Itu diambil dari bahasa Latin namanya ambitio, atau yang berasal dari kata ambire, yaitu ada sebuah gambaran di mana orang berjalan berkeliling. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Dia akan mengusahakan segala sesuatu demi supaya dia bisa mencapai apa yang menjadi ambisinya. Saudara, apakah Tuhan memang jadikan kita begitu sih? Itu harus selalu kita pikirkan. Apa betul sih Tuhan tuh mau jadikan kita menjadi orang yang terkaya, tersukses, terpopuler, dan tidak peduli kepada orang-orang di sekitar kita? Ambisi memang bisa membuat orang maju, tapi ambisi juga bisa membuat orang terjebak ketika dia tidak peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima, terakhir, budaya dunia. Nah, ini kesombongan, keangkuhan, kecongkaan. Apa itu kesombongan? Sikap menghargai diri secara berlebihan. Berlebihan, ya. Bapak Ibu, kesombongan itu bukan kata-kata. Kesombongan itu bukan gestur. Kesombongan itu sikap hati. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang bisa menilai. Kita bisa berkata shalom, kita bisa berkata puji Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan tempat yang seharusnya kita dapatkan menurut diri kita, waduh, marahnya luar biasa. Baru saja bilang shalom, tapi kemudian ketika datang dalam ibadah kursi depan penuh dan akhirnya harus dapat kursi di belakang. Waduh, di dalam mendongkol. Nggak kelihatan, tetapi menghargai diri secara berlebihan. Kesombongan itu apa? Kesombongan itu sebetulnya adalah tidak menghayati atau mengakui keberadaannya yang serba terbatas. Atau mampu berbuat sesuatu tanpa orang lain, termasuk tanpa Tuhan. Atau merasa memiliki kelebihan terhadap orang lain dan berhak untuk mendominasi orang lain. Dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih hebat. Jadi kamu ini kelas 2, kamu nanti, saya harus duluan. Saya harus di depan. Lihat di jalan raya Bapak Ibu. Orang mau di depan, Iya, kalau ada orang jalan pelan, minggir. Bahkan kalau bisa, ya dalam hidup kita, kalau bisa selalu ada polisi yang menjadi forerunner di depan kita. Apakah itu aneh? Saya berkata tidak bagi dunia. Tapi saya percaya bukan itu gaya hidup yang Tuhan mau untuk kita jalani tiap-tiap hari. Baik, apa bahaya dari ambisi dan kesombongan ini? Ambisi dan kesombongan itu penyakit aneh, Bapak Ibu. Yang menderita bukan orang yang mengidap penyakit itu, namun orang-orang di sekelilingnya. Orang yang menderita penyakit ini pada umumnya tidak merasa gejala apa-apa. Namun orang lain yang berinteraksi dengannya merasa mual dan muak. Penyakit ini menjangkiti semua orang, tak terkecuali. Tidak ada yang imun atasnya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Karena ini berbicara tentang sikap hati. Sikap hati. Dan bahayanya adalah orang-orang yang terinfeksi oleh ambisi dan sombong, dia nggak merasa. Dia merasa saya baik-baik saja. Apa salahnya dengan mengatakan begini? Apa salahnya dengan berpendapat demikian? Bapak Ibu,
Alkitab berkata dengan jelas, hati itu licik, hati itu menipu. Itu sebabnya kita harus selalu minta Roh Kudus untuk koreksi hati kita. Periksa hati kita. Mawas diri. Karena tantangan akhir zaman, ambisi dan kesombongan sedang mengintai kita. Yang menarik, penyakit itu dapat menjadi ganas dan menular bila diderita oleh pemimpin karena pengaruh yang dimilikinya. Semakin besar pengaruh yang dimilikinya, semakin berbahaya bila ia menjadi sombong. Jenis manusia yang sangat rentan dan mudah terjangkit penyakit itu adalah pemimpin. Itu sebabnya sebagai pemimpin kita harus hati-hati. Pemimpin di gereja, pemimpin di perusahaan, pemimpin di toko, bahkan pemimpin di warung sekalipun. Kita harus hati-hati karena pemimpin punya kemungkinan potensi terkena ambisi dan kesombongan lebih besar. Nah, Bapak Ibu, sekarang kalau kita melihat ada 5 bahaya yang kita sedang hadapi, yang menjadi tantangan di akhir zaman, terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Ayo kita lihat. Ada 3 sikap orang percaya yang biasanya muncul dari kita. Yang pertama adalah melawan budaya. Melawan budaya artinya kita menarik diri, ya. Kita sembunyi, kita tidak mau bergaul dengan mereka, kita tidak mau berinteraksi dengan mereka, kita hidup di lingkungan kita sendiri, kita menjadi kelompok orang-orang puritan gitu ya, orang-orang yang eksklusif begitu. Saya kira itu bukan pilihan yang tepat. Melawan budaya bukan pilihan yang tepat. Yang kedua, menerima budaya. Ini juga lebih berbahaya. Jadi artinya kita mengadopsi semua yang ditawarkan dunia. Kita menerima semua yang menjadi populer di dunia. Ini tentu sangat buruk. Saya kira sikap yang terbaik adalah yang ketiga. Mengendalikan diri. Mengendalikan diri artinya kita harus tahu, kita harus jaga diri kita harus punya kekang atas diri kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena 1 Yohanes 2:17 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Kita ada dalam dunia, tapi kita kendalikan diri kita supaya tidak hanyut di dalam dunia. Itu sama seperti kapal, Bapak Ibu. Kapal dan air. Kapal dan air bersinggungan, tetapi tidak ada nahkoda yang akan membiarkan air masuk ke dalam kapal. Tidak ada nahkoda yang akan mengizinkan air masuk dalam kapal. Itu berbahaya sekali. Tapi juga tidak ada nahkoda yang akan menyingkirkan air untuk bersinggungan dengan kapal. Bagaimana dia akan bergerak? Ya, jadi mengendalikan diri menjadi sesuatu yang penting. Nah, mengendalikan diri itu bagaimana, Bapak Ibu? Mengendalikan diri itu adalah Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi mengendalikan diri artinya kita mengendalikan pikiran kita dan perasaan kita untuk tidak hanyut bersama dengan dunia, tetapi kita mengendalikan pikiran dan hati kita sama seperti pikiran dan perasaan Kristus. Itu namanya budaya orang percaya. Apa yang Yesus lakukan, apa yang menjadi keputusan Yesus. Beberapa tahun yang lalu ada gerakan bagus sekali Bapak Ibu. Gerakan namanya WWJD, ya bahasa Indonesianya WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang Yesus lakukan? Dibuat gelang, dibuat kalung, artinya ditaruh di tangan, dipakai di kalung. Artinya begini, setiap orang diingatkan bahwa ketika Anda akan membuat sebuah keputusan, sebelum membuat keputusan, mikir dulu, Yesus buat keputusan apa ya kalau dalam posisi seperti saya? Sebelum membuat keputusan, mikir dulu, what would Jesus do? Kalau Yesus ada di posisi saya hari ini, dia berbuat apa ya? Nah, itu namanya mengendalikan diri. Tidak ada masalah dengan membeli barang dunia. Tidak ada masalah dengan punya mobil, punya rumah, punya motor, punya tas. Tidak ada masalah dengan itu. Tetapi semua itu terkendali. Dan kendalinya adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan hari ini Bapak Ibu, dan saya berharap
apa yang saya sampaikan bisa menjadi jelas buat kita, dan dipesankan kepada saya bahwa dibuka kemungkinan adanya pertanyaan. Saya tidak tahu bagaimana bisa memberikan pertanyaan, tetapi sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa lebih dahulu bersama-sama untuk menutup khotbah kita malam ini. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini. Tolong kami untuk menyadari bahwa tantangan dunia sangat kuat menarik kami. Arus dunia sangat deras. Tuhan tolong kami supaya kami waspada. Tuhan tolong kami supaya kami tidak terseret, hanyut bersama dengan arus dunia. Kami mau kendalikan diri kami, pikiran dan perasaan kami, seperti yang ada dalam Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi dorongan, menjadi acuan kami di dalam kami mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua malam ini yang hadir. Roh Kudus menjabarkan lebih lanjut, sehingga kami memahami tantangan di akhir zaman, dan kami bisa mengatasinya, dan kami menang atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.